Aku tak percaya wanita berkerudung yang sedang hamil itu adalah istri siri suamiku yang dibawa ibu mertuaku. Ternyata pernikahanku selama 5 tahun ini dihianati oleh suamiku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Assalamualaikum Viola. Suara lirih namun aku paham itu suara ibu mertuaku yang datang. Aku segera membuka pintu untuknya. Namun aku cukup tercengang saat ibu mertuaku menggandeng seorang wanita muda memakai kerudung dan baju gamis yang ketat. Wajahnya cantik namun agak sedikit lesu. Belum sempat aku bertanya, ibu sudah berkata lagi, "Viola, ini Windy, keluarga jauh ibu di kampung. Kebetulan Windy harus lahiran di rumah sakit besar, sementara suaminya sedang di luar kota. Jadi ibu ajak dia ke sini." Ibu mertuaku memperkenalkan seorang wanita yang tengah hamil besar kepadaku. Keduanya baru tiba dari kampung tempat ibu tinggal. Aku tersenyum menyambutnya. Setelah mencium punggung tangan ibu mertuaku dengan taksim, aku pun menyapa wanita yang baru diperkenalkan oleh ibu mertuaku. Meski sedari tadi, alisku bertaut mencari-cari dalam ingatan, kalau saja pernah mengenal atau sekedar mengingat wajah wanita yang disebut oleh ibu mertuaku keluarga jauh itu. Tetapi aku sama sekali merasa asing dengan wanita hamil ini. "Halo Windy, aku Viola, istrinya Mas Surya. Wah, sudah gede banget ya kehamilanmu." Kusebut nama suamiku lalu menyentuh perutnya yang besar. Aku memang selalu suka mengelus perut wanita hamil. Biasanya, aku mengelus-ngelus perutku setelahnya, berharap hal serupa juga bisa terjadi padaku. Ya, aku merindukan kehadiran buah hati karena di tahun kelima pernikahanku dengan Mas Surya, aku belum juga dikaruniai anak. "Santai saja, Win. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri," ucapku lagi ketika menyadari bahwa wanita itu masih menatap intent padaku. "Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya," jawabnya dengan suara lirih. Sebagai tuan rumah, kutunjukkan kamar tamu untuk Windy, sementara kamar di sebelahnya untuk ibu mertuaku, karena memang kamar itu selalu digunakan ibu mertuaku ketika berkunjung ke rumah kami. Ibu mertuaku sendiri sudah kuanggap sebagai ibu kandungku sendiri. Bahkan beberapa kali aku membujuk ibu untuk tinggal bersama kami, namun beliau belum rela meninggalkan rumahnya di kampung. "Ibu sudah ngasih tahu dari jauh-jauh hari, Vio," kata Mas Surya ketika aku mengabarinya lewat telepon perihal keberadaan Windy di rumah ini. "Oh, kok kamu nggak ngasih tahu aku sih, Mas?" Tentu saja aku protes. "Maaf sayang, aku nggak kepikiran. Terlalu banyak pekerjaan. Lagian Windy kan diurusin sama ibu." Untuk hal ini aku bisa memahaminya, sebab dari ibu pula aku mengetahui jika Windy adalah kerabat mereka yang yatim piatu. Maka rasanya bukan hal yang aneh ketika ibu dan Mas Surya peduli dan membantunya. Apalagi ku dengar Windy harus menjalani proses operasi sesar karena ada masalah pada kehamilannya. Akan tetapi, hal yang membuatku sedikit merasa aneh adalah ketika Mas Surya pulang ke rumah menjelang malam. Ia membawa beberapa peralatan untuk keperluan ibu melahirkan dan peralatan bayi. Kenapa Mas Surya membeli itu semua? Bukankah dia bilang hari ini banyak pekerjaan? Mungkin karena sudah tahu dari jauh-jauh hari mengenai kedatangan Windy di sini. Jadi Mas Surya sudah membelikan perlengkapan ibu dan bayi itu. Lagi-lagi aku berpikir positif. Selama 3 hari Windy di rumah sakit, selama itu pula aku menjadi penonton ketika ibu dan Mas Surya sibuk bolak-balik mengurus wanita itu. "Tunggu di rumah saja, Vio. Nanti juga Windy masih akan tinggal sementara di rumah kita sampai luka bekas operasinya pulih, baru dia kembali ke kampung. Biar aku dan ibu yang ngurusin keperluannya di rumah sakit."
Begitu alasan yang diberikan oleh Mas Surya saat aku ingin menengok Windy dan bayinya di rumah sakit. Aku sedang menghadiri acara reuni malam ini dengan gelisah. Aku sendiri tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja merasa gelisah. Padahal teman-teman lamaku sedang berkumpul dan bercengkrama akrab. Hes, aku pulang duluan ya. Pamitku pada Hesti, sahabat karibku yang duduk di sampingku. Aku sedikit merasa risih dengan dress tali satu yang aku gunakan saat ini. Sebenarnya tadi aku memakai kardigan untuk outer, karena dress yang bercorak bunga-bunga yang aku gunakan sangat terbuka di bagian atasnya. Namun insiden aku tertabrak dengan waiter tadi membuat kardiganku basah ketumpahan minuman. Bahkan sebagian dari tumpahannya juga mengenai dressku, hingga aku terpaksa melepas kardiganku yang basah. Sudah dijemput? Tanya Hesti. Mas Surya nggak jadi jemput, Hes. Tadi ngirim pesan, katanya lagi ada kerjaan mendesak dan harus lembur. Aku sudah memesan transportasi online. Jawabku. Aku antar ya, Viola. Tiba-tiba saja seorang pria sudah berdiri di sampingku. Aku meliriknya sekilas, kemudian berusaha tersenyum sambil menggeleng. Makasih, Gar. Aku sudah pesan taksi online. Ya sudah ya. Aku ke depan dulu. Sepertinya taksi onlineku sudah tiba. Ucapku sambil melirik aplikasi transportasi online di ponselku. Tunggu, Al. Seru Tegar ketika aku sudah melangkah beberapa langkah meninggalkan mereka. Pakai ini. Sepertinya kamu kedinginan akibat ketumpahan minuman tadi. Dan juga tidak baik berpenampilan terbuka seperti ini dengan menumpang transportasi online. Ucapnya sambil melepas jasnya dan memakaikannya padaku. Aku belum sempat menolak ataupun mengiyakan, namun jas hitamnya sudah menutupi tubuhku, terutama bagian bahuku yang tadinya terekspos bebas. Rasa hangat segera kurasakan saat jas itu menutupi tubuhku. Aku merasa nyaman dengan balutan jas ini. Juga nyaman dengan perhatiannya. Itu membuatku spontan mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan gugup padanya. Kupikir tidak ada salahnya menerima pinjaman jas dari Tegar. Apalagi aku harus pulang menumpang transportasi online. Sementara di belakang punggung Tegar, kulihat Hesti tersenyum usil, melihat Tegar memakaikan jas padaku. Cie, kurasa begitu Hesti berucap. Terlihat dari gerakan bibirnya, walaupun tanpa suara. Kurapatkan jas hitam yang menutupi tubuhku lebih erat lagi saat sudah berada di dalam taksi yang kupesan lewat aplikasi tadi. Udara dingin dari AC mobil membuatku sedikit kedinginan. Jas beraroma parfum maskulin milik Tegar benar-benar membantuku dan membuatku merasa hangat kembali. Diam-diam aku menghirup dalam-dalam aroma maskulin yang menguar dari jas yang sedang aku pakai. Sudah pulang, Nak. Ibu mertuaku menyambutku di depan pintu. Malam ini aku baru saja kembali dari acara reuni di sebuah hotel. Sudah 2 malam ini ibu dan Windy kembali ke rumah ini setelah wanita itu melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki yang lucu. Aku begitu antusias menyambut, bahkan sesekali menggendong bayi Windy, mengingat aku pun begitu merindukan tangisan bayi di rumah ini. Viola? Ibu menatapku heran karena aku hanya terpaku di depan pintu. Iya Bu, Viola baru pulang, jawabku. Suryanya mana? Bukannya tadi sudah janji mau jemput kamu? Tanya ibu lagi. Oh, Mas Surya lembur Bu, gak jadi jemput aku, jawabku. Namun aku kembali menoleh pada ibu ketika menyadari satu hal. Ibu tahu dari mana kalau Mas Surya mau jemput aku? Tanyaku menyelidik. Itu... Tadi sore Surya sempat pulang sebentar ke rumah sebelum kembali ke kantor. Surya yang bilang kalau sudah janji mau jemput kamu, Viola, dari acara reuni. Mas Surya pulang ke rumah tadi sore. Ngapain? Jangan berpikir yang macam-macam, Viola. Tadi Mas Surya hanya pulang untuk mengambil beberapa berkas kantornya yang tertinggal di kamar kalian. Ucap ibu seolah mengerti isi kepalaku. Bu,
Salep yang tadi sore Windy minta belikan Mas Surya ditaruh di mana ya? Windy tiba-tiba muncul tertatih di depan pintu kamar tamu. Aku spontan menoleh ke arah pintu kamar tamu. Begitu juga dengan ibu. Kulihat Windy terlihat salah tingkah melihatku. Ada Mbak Viola. Sudah pulang, Mbak. Sapanya dengan senyum tipis. Iya, Win. Jawabku singkat. Namun aku masih memikirkan pertanyaan Windy tadi. Salep yang dibelikan Mas Surya tadi sore. Pikiranku sedikit terganggu dengan pertanyaan itu. Apalagi ibu barusan, Mas Surya tadi sore pulang ke rumah untuk mengambil berkas kerjanya. Baru saja akan menanyakan pada ibu ketika ponsel yang aku genggam berbunyi. My husband calling. Aku mengangguk pada ibu meminta izin untuk mengangkat telepon dari Mas Surya, sambil berjalan menuju kamar utama di rumah ini, kamarku dengan Mas Surya. Laptopku ketinggalan di kamar, Vio. Aku sekarang lagi ke stasiun mau ke Jogja. Maaf ya, gak sempat pamitan. Tiba-tiba aja aku dan tim harus ke sana malam ini, karena ada beberapa masalah di kantor cabang di Jogja. Tolong kamu kirim beberapa file ke emailku ya. Aku perlu data-data itu, tapi tidak mungkin untuk pulang lagi mengambil laptopku. Mas Surya pun memberikan beberapa petunjuk lewat ponsel tentang letak file-file penting yang dibutuhkannya. Kemudian aku mengirimkan semua berkasnya lewat emailnya. Ternyata memang laptop Mas Surya masih ada dalam posisi on. Mungkin dia memang sangat terburu-buru tadi, sehingga lupa membawa laptopnya, bahkan lupa mematikannya. Sudah, Mas. Jawabku setelah selesai mengirim berkas-berkas yang dimaksud. Oke, terima kasih banyak ya sayang. Baik-baik kamu di rumah dengan ibu sama Windy. Mas Surya menutup panggilan telepon tanpa basa-basi lagi. Aku baru saja akan mematikan laptop Mas Surya ketika aku melihat pesan masuk di layar. Rupanya laptopnya masih terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp di ponsel Mas Surya. Aku iseng membuka dan membaca-baca beberapa chat di sana. Beberapa chat di grup perusahaan tempat bekerja, beberapa chat di grup perusahaan tempatnya bekerja, dan grup pertemanannya. Namun aku tersentak ketika membuka grup pertemanan Mas Surya dan mendapati beberapa ucapan selamat di sana. Selamat ya Sur, akhirnya kamu jadi bapak juga. Selamat atas kelahiran putra pertama kalian. Wah, selamat datang di klub bapak-bapak keren. Tuh, anakmu ganteng banget, Sur. Tapi nggak mirip kamu sih. Pasti ibunya cantik ya. Masih banyak lagi ucapan selamat dari teman-teman Mas Surya. Dan semuanya dibalas dengan ucapan terima kasih dari nomor Mas Surya. Aku terkesiap. Lalu dengan tangan gemetaran, aku membuka pesan di grup perusahaannya. Dan mencari chat dari beberapa hari yang lalu. Hatiku kembali seperti diremas-remas ketika mendapati pesan dengan isi serupa di grup itu. Ucapan selamat atas kelahiran putra pertama Mas Surya, suamiku. Kali ini dengan kalimat yang lebih formal. Mungkin karena ini adalah grup perusahaan. Bahkan kulihat atasan Mas Surya pun turut memberikan ucapan selamat dan dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Mas Surya. Aku terhuyung. Ya Allah, ada apa ini? Aku merasa ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Suara tangisan bayi dari arah kamar tamu membuat hatiku semakin dipenuhi tanda tanya. Putra pertama Mas Surya? Apakah yang mereka maksud itu adalah bayinya Windy? Kalau begitu, siapa sebenarnya Windy? Benarkah dia hanyalah kerabat ibu yang yatim piatu? Aku semakin penasaran dan membuka-buka semua deretan pesan di laptop Mas Surya yang masih terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp di ponselnya. Tidak ada lagi pesan yang masuk. Beberapa teman dekat Mas Surya yang juga aku kenal, bahkan mengirimkan chat pribadi mengucapkan selamat pada suamiku atas kelahiran putra pertamanya. Aku terus membaca semua pesan-pesan itu, yang semuanya dibalas dengan ucapan terima kasih dan emotikon senyum oleh Mas Surya. Sementara suara tangisan bayi Windy mengiringi air mataku, yang kini mulai mengalir, mengaburkan pandanganku. Semua ucapan selamat itu dikirim 5 hari yang lalu, hari di mana Mas Surya dan ibu terlihat sibuk
karena menemani Windy yang sedang menjalani operasi sesar di rumah sakit. Ah, hatiku merasa sakit. Aku yakin putra pertama Mas Surya yang dimaksud oleh semua isi chat itu adalah bayinya Windy. Aku tidak menyangka bayi yang sudah 2 hari berada di rumahku ini adalah anak dari suamiku sendiri. Lalu Windy, aku tidak sanggup membayangkan siapa Windy. Wanita polos dengan kecantikan alami yang baru 5 hari lalu melahirkan putranya. Masih dengan perasaan tidak menentu, aku berusaha mencari kontak bernama Windy. Namun dari deretan chat tersebut, tidak ada satupun pesan chat dari nama Windy. Namun jariku tidak berhenti begitu saja. Ku baca satu persatu dan menemukan pesan dari Dimas. Aku mengeritkan keningku. Dimas? Apakah itu adik Mas Surya? Tapi bukankah Dimas sudah lama meninggal karena kecelakaan motor? Mengapa nomornya masih aktif mengirimkan pesan? Mas, sepertinya aku kontraksi. Mas Surya, kesini dong nemenin Windy melahirkan. Windy maunya lahiran ditemenin suami. Mas, kata bidan, dedek bayinya terlilit tali pusar. Sepertinya harus ke rumah sakit, Mas. Gak bisa lahiran di bidan. Takutnya harus tindakan operasi. Sederet pesan dari kontak bernama Dimas itu membuatku semakin gemetaran. Selanjutnya aku membaca balasan dari Mas Surya. Kamu dan ibu bersiap-siap ya, Win. Mas kesana sekarang juga menjemput kalian. Kamu lahiran di Semarang saja, biar dekat, dan Mas bisa selalu mengawasi kamu dan bayi kita. Hah? Bayi kita? Tega sekali kamu, Mas. Gumamku lirih. Aku berusaha mencari-cari charger laptop Mas Surya agar aku bisa mencari tahu lebih banyak lagi dari pesan-pesan di laptopnya. Yes, aku menemukannya di tas laptop yang tergeletak begitu saja di bawah meja. Sepertinya Mas Surya memang sangat terburu-buru tadi, sehingga melupakan barang-barang pentingnya. Atau mungkin Allah sedang memberikan jalan untukku mencari tahu mengenai Mas Surya, suamiku. Aku mengambil charger di dalam tas laptop dan menghubungkan dengan aliran listrik. Namun naluriku menyuruhku membuka tas laptop Mas Surya. Entahlah, aku merasa semakin penasaran untuk terus mencari fakta. Ternyata naluriku tidak salah. Di sekat kantong depan tas laptop suamiku, aku menemukan tumpukan nota-nota rumah sakit dan apotik. Ku baca satu persatu nota-nota itu. Nyes, hatiku kembali seakan diremas-remas hingga remuk ketika membaca nota rumah sakit di mana Windy melahirkan beberapa hari yang lalu. Semua nota pembayaran dibayar oleh Hendry Surya Saputra dengan jumlah yang tidak sedikit karena Windy menempati ruang VIP di rumah sakit itu. Namun yang lebih membuat hatiku remuk adalah selembar surat keterangan lahir berlogo rumah sakit, di mana di sana tertulis jelas nama suamiku, Tuan Hendry Surya Saputra, sebagai ayah dari bayi laki-laki dengan berat 3,2 kg dan panjang 56 cm yang dilahirkan oleh Nyonya Windy Setianingrum. Aku tergugu, tidak dapat lagi membendung air mataku. Semua bukti yang terpampang di hadapanku saat ini sangat membuatku terpukul. Aku merasa diasingkan. Sayap-sayapku patah dan aku tidak sanggup untuk terbang lagi. Dengan tangan yang gemetaran dan air mata yang terus mengalir, aku mengambil HP-ku. Ku foto semua bukti-bukti itu, termasuk semua pesan di laptop Mas Surya. Aku harus tetap berdiri meski sayapku telah patah. Aku pasti akan memerlukan semua bukti-bukti ini nantinya. Malam ini, aku terpukul seorang diri di dalam kamarku, menangisi kenyataan pahit yang baru saja aku temukan. Aku mengusap perutku yang rata. Apa karena aku belum bisa menghadirkan anak baginya, sehingga suamiku tega memiliki anak dari wanita lain? Padahal selama ini Mas Surya tahu bagaimana usahaku agar segera bisa hamil benihnya. Karena selama ini, aku pun sering merasa kesepian di rumah ini. Rumahku dan Mas Surya terhitung sangat besar untuk ditinggali, hanya oleh kami berdua. Aku memilih untuk tidak memakai jasa ART karena kurasa belum memerlukannya.
Belum lagi pekerjaan Mas Surya yang seringkali mengharuskannya untuk bertugas keluar kota. Maka di saat aku tinggal sendirian, aku selalu merasa kesepian, hingga keinginanku untuk segera memiliki anak sangatlah besar. Aku beberapa kali mengajak Mas Surya untuk berkonsultasi ke dokter untuk menanyakan kesuburan kami. Meskipun Mas Surya menolaknya dan selalu saja mengatakan jika dia tidak mempermasalahkan anak. Aku menggeliat ketika mendengar ketukan pintu di kamarku. Seluruh sendi-sendiku terasa kaku. Ah, pantas saja. Rupanya aku ketiduran di atas karpet lantai kamarku. Mungkin karena semalam kelelahan menangis membuatku ketiduran di atas karpet. Kulirik jam dinding. Sudah subuh rupanya. Pantas saja pintu kamarku diketuk. Ibu mertuaku memang selalu rajin membangunkanku, ataupun Mas Surya untuk sholat subuh, di saat ibu sedang menginap di rumah ini. Sambil menahan pegal di sekujur tubuhku, aku bangkit dan berjalan perlahan menuju pintu. Sudah subuh, nak. Ayo sholat berjamaah, sapa ibu ketika aku membuka pintu kamarku. Ibu duluan saja sholatnya. Viola mau mandi dulu. Nanti biar sholat di kamar saja, jawabku. Oh, baiklah kalau begitu, kata ibu mengangguk. Aku kembali menutup perlahan pintu kamarku. Namun merasa heran ketika tangan ibu sedikit menahan gagang pintu, bahkan kemudian mendorongnya perlahan. Viola, kamu habis nangis. Kok matamu bengkak, seperti orang habis nangis? Tanya ibu menatap mataku. Enggak kok, Bu. Mungkin karena baru bangun tidur saja, jawabku. Padahal aku ingin sekali mengatakan bahwa aku memang menangis semalaman. Menangisi kebodohanku yang telah dibodohi oleh kalian semua. Ya sudah, jangan lupa sholat subuh ya, nak. Ucap ibu mertuaku dengan lembut, sambil mengusap punggung tanganku, sedangkan matanya masih terus menatap tajam seolah mencari sesuatu dalam diriku. Kuraih ponselku di atas meja setelah melaksanakan sholat subuh dan merapikan kembali alat-alat sholatku. Mas Surya sama sekali tidak mengirimkan pesan, sekedar mengabarkan kalau dia sudah tiba di Jogja. Tapi itu memang hal yang sudah biasa bagiku ketika sedang menekuni pekerjaannya. Mas Surya jarang sekali mengirimkan pesan. Mas Surya juga jarang mengabari sudah sampai di kota mana ketika dia sedang bertugas di luar kota, kecuali jika aku yang menanyakan atau menelponnya terlebih dahulu. Tapi jangan ditanya bagaimana Mas Surya jika sudah berada di rumah. Dia selalu menjadi suami yang romantis, memperlakukanku dengan sangat lembut. Kemudian kami berdua akan melalui malam-malam panjang yang melelahkan berdua, seolah menebus waktu-waktu yang sudah dihabiskan di luar dengan pekerjaan. Itulah yang membuatku sangat mencintai suamiku. Mas Surya selalu bisa menebus dinginnya malam-malamku dengan menciptakan suasana romantis dan indah pada malam-malam berikutnya. Meskipun sesekali saat sedang berada di rumah, dia juga masih serius dengan setumpuk pekerjaannya. Satu lagi, Mas Surya sangat memanjakanku dengan melimpahkan materi. Rekeningku selalu rutin diisinya setiap bulan, belum lagi hadiah-hadiah mahal yang selalu diberikannya padaku, sehingga aku tidak pernah merasa kekurangan materi selama menjadi istrinya. Kuhela nafas berat, mengingat 5 tahun yang lalu sudah kami lalui dengan segala suka dan duka bersamanya. Mengenang hari-hari sepiku seorang diri di saat Mas Surya sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian mengenang hari-hari penuh cinta di antara kami berdua, di saat Mas Surya sedang tidak sibuk bekerja. Mas Surya selalu mengajakku ke tempat-tempat romantis ketika dia punya waktu lenggang. Suamiku itu selalu memujiku, memuji semua yang ada di tubuhku. Bahkan Mas Surya sendiri yang memilih dan membelikan semua baju-baju rumahku, sehingga lusinan lingerie yang tergantung rapi di lemari. Dia selalu menyuruhku untuk memakai pakaian-pakaian seksi di rumah. Ini jugalah salah satu alasanku memilih tidak memperkerjakan ART di rumah kami. Karena jika sedang di rumah, aku selalu hanya menggunakan tank top dan hot pants. Itu semua atas permintaan Mas Surya. Katanya, melihatku memakai baju-baju minim akan membuatnya kembali segar setelah menghadapi tumpukan pekerjaan di kantornya.
Kunyalakan kembali laptop Mas Surya yang masih dalam posisi standby. Tidak ada apapun di sana selain percakapan dengan rekan kerjanya. Aku memilih masih belum mematikan laptopnya, menunggu sesuatu yang mungkin masih akan memberiku informasi. Semoga saja Mas Surya tidak menyadari jika aplikasi WhatsApp ponselnya masih terhubung ke web. Viola, ayo sarapan dulu, Nak. Suara ibu kembali terdengar sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Ah, rasanya aku malas sekali keluar dari kamar ini dan bertemu dengan mereka berdua. Aku masih tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibu. Wanita itu memperlakukanku dengan sangat lembut. Namun aku tidak percaya jika ibu tidak mengetahui apapun tentang Windy dan Mas Surya. Apakah ibu sedang bersandiwara di hadapanku dengan sikap lembutnya itu? Aku pun malas bertemu dengan Windy. Entah aku harus memasang ekspresi wajah seperti apa nanti ketika bertatapan dengan Windy. Wanita yang baru saja melahirkan anak dari suamiku itu. Aku masih harus berpura-pura tidak tahu dan mencari waktu yang tepat untuk membongkar semua kebusukan mereka. Viola, Viola. Ibu kembali memanggil namaku. Iya, Bu. Jawabku malas. Kurapikan rambutku dan mengoles wajahku dengan krim, serta menaburi sedikit bedak, agar tidak terlihat pucat, meskipun mataku masih terlihat sedikit bengkak, ketika aku melihat bayanganku di cermin. Ketika membuka pintu kamarku, aku langsung disuguhi pemandangan Windy sedang menyusui bayinya. Wanita itu tersenyum lebar menyapaku. Selamat pagi, Mbak Viola, sapanya. Aku hanya mengangguk kecil dan berusaha membalas senyumannya. Windy meraih tangan mungil bayinya, kemudian menggerakkannya. Ayo nak, disapa dulu Tante Violanya. Selamat pagi Tante Viola, ucapnya menirukan suara anak kecil sambil menggerak-gerakkan tangan bayinya. Namun aku sudah tidak menggubrisnya lagi. Aku melangkah ke arah dapur. Ayo, silahkan sarapan dulu nak. Ibu sudah menyiapkan menu kesukaan kamu. Kata Surya, kamu suka sekali sarapan bubur ayam. Ucap ibu mertuaku. Aku melirik sekilas ke meja makan. Di sana sudah tertata menu bubur ayam, seperti yang ibu sebutkan tadi. Maaf ya Bu, Viola sedang tidak selera makan. Viola mau sarapan sereal saja. Ucapku sambil membuka lemari dapur dan mengambil sebungkus sereal dari dalam sana. Ketika aku sedang menyeduh sereal dengan air panas, ekor mataku menangkap ibu sedang menatapku dengan wajah sedih. Mungkin ibu merasa sedih karena aku tidak mau makan masakannya kali ini. Ah, biarkan sajalah. Aku tidak peduli. Aku memang sedang tidak berselera makan saat ini. Viola mau balik ke kamar dulu ya, Bu. Pamitku sambil membawa gelas berisi sereal yang masih mengepul asapnya. Iya, Nak, jawab ibu lirih. Ada sebersit kekecewaan terpancar di mata wanita tua itu. Aku pun buru-buru melangkah kembali ke arah kamarku. Sejujurnya aku tidak tega melihat ibu mertuaku seperti itu. Maka aku memilih kembali saja ke dalam kamar daripada berlama-lama di dapur. Setelah melangkah melewati ruang tengah, aku tidak lagi menyapa Windy yang masih duduk di sofa menyusui anaknya. Windy pun tidak lagi menyapaku. Namun aku tahu dia terus menatapku hingga aku menghilang di balik pintu kamar. Gumamku ketika menutup pintu kamar. Kenapa harus aku yang menghindari mereka sih? Ah, biarkan sajalah. Tidak apa aku mengalah dulu. Aku masih ingin mengumpulkan bukti-bukti atas pengkhianatan suamiku. Aku memilih kembali duduk di depan laptop Mas Surya. Ada beberapa pesan baru di sana yang sepertinya sudah dibaca oleh Mas Surya. Baguslah, jadi aku pun tidak perlu takut ketahuan jika membuka duluan. Wah, cakep banget anak kamu, Sur. Sudah berapa hari tuh umurnya? Masih merah gitu? Pesan dari Hanif, sahabat lama Mas Surya. Ternyata Hanif menulis pesan itu setelah melihat foto yang dipasang oleh Mas Surya di status WA-nya. Aku terbelalak ketika membuka foto yang dipajang oleh Mas Surya di status WA-nya itu. Itu bayi Windy dengan latar belakang sofa di rumahku. Windy memang tidak terlihat di foto itu, hanya tangannya saja yang terlihat sedang menggendong bayinya.
dan aku tahu itu adalah pakaian yang saat ini sedang dikenakannya. Ku baca caption pada foto bayi Windy yang dipajang oleh Mas Surya. Selamat pagi jagoan ayah. Nyes, hatiku kembali nyeri seolah diremas-remas. Buru-buru kurai ponselku, kemudian mencari pembaharuan status WA Mas Surya. Tapi aku tidak menemukan status apapun di kontak WhatsApp Mas Surya. Rupanya, laki-laki itu menyembunyikan pembaharuan statusnya dariku. Ah! Jahat sekali kamu, Mas. Rahangku mengeras marah. Aku akan membalas semua kecuranganmu. Lihat saja nanti. Aku bukanlah perempuan lemah yang bisa kamu permainkan sesuka hatimu. Rasa amarah yang menguasai hatiku membuatku memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Berlama-lama di kamar ini hanya membuatku semakin sesak. Aku membuka lemari dan memilih dress lengan pendek dengan panjang sebetis. Kurai gaweku dan tas tanganku, serta kunci mobilku. Saat aku membuka pintu kamar, mataku tertuju pada jas hitam yang tergeletak di pinggir tempat tidurku. Jas hitam milik teman lama yang semalam dipinjamkan padaku untuk menggantikan kardigan yang basah saat acara reuni. Kurai jas hitam itu, kemudian mendekatkannya ke hidungku. Entah kenapa, aroma maskulin sedikit membuatku tenang. Mau kemana, Viola? Ibu tergopoh-gopoh melangkah ke arah pintu ketika mendengarku menyalakan mesin mobil. Viola mau keluar sebentar cari angin, Bu. Jawabku asal, kemudian melajukan mobilku keluar dari pagar, tidak peduli dengan tatapan ibu yang kebingungan. Air mataku menetes, mengaburkan pandanganku yang terus tertuju pada jalan. Aku melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Pikiranku kacau balau. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini hanyalah Hesti. Dia sahabatku, satu-satunya orang yang tahu segalanya tentang aku dan Mas Surya. Aku sampai di depan rumahnya, menekan bel berulang kali, hingga akhirnya Hesti membukakan pintu dengan wajah terkejut. Viola, ada apa? Kamu kenapa? Tanyanya cemas, melihat mataku yang bengkak dan wajahku yang basah oleh air mata. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya memeluknya dengan erat dan menangis sejadi-jadinya di bahunya. Hesti membimbingku masuk, menyuruhku untuk duduk dan mengambil segelas air putih. Setelah nafasku kembali teratur, aku mulai menceritakan semua kejanggalan yang aku rasakan. Hingga pada akhirnya, aku menemukan bukti-bukti di laptop Mas Surya. Hesti mendengarkan dengan sabar. Raut wajahnya berubah-ubah antara terkejut, marah, dan juga sedih. Jadi, Windy itu benar kerabat jauh dari ibu mertuamu? Tanyanya memastikan. Aku tidak tahu, Hes. Tapi semua bukti yang aku dapatkan mengarah ke hal yang sama. Jawabku lemah. Aku harus mencari tahu lebih banyak lagi, Hes. Aku harus tahu siapa sebenarnya Windy itu. Hesti mengangguk. Ya, kita cari tahu bersama-sama. Kamu mau mulai dari mana? Aku meraih ponselku yang sedari tadi aku pegang. Aku mau coba cari tahu tentang Windy. Oke, kita coba cari Facebooknya, kata Hesti, meraih laptopnya. Aku langsung mengetikkan nama Windy Setianingrum di kolom pencarian. Jantungku berdebar tidak karuan. Ada beberapa nama yang muncul, tetapi satu foto profil menarik perhatianku. Senyum itu, senyum yang sama dengan yang aku lihat saat Windy menyapaku di depan pintu. Jari-jariku gemetar saat aku membuka profilnya. Wajah Windy terlihat jelas di sana. Ada beberapa foto Windy dengan perut buncitnya. Ada juga foto-foto saat dia mengenakan gamis yang mirip seperti yang ia kenakan saat datang ke rumahku. Aku melihat Hesti dan juga menatapku balik dengan mata terbelalak. Ternyata benar, gumamku lirih. Itu dia, Hes. Aku terus menggulirkan laman profilnya. Hingga akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah postingan yang diunggah setahun yang lalu. Foto pernikahan, dan di sana, berdiri di samping Windy, dengan senyum bahagia, adalah Mas Surya, suamiku. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh dan terbentur lantai kayu dengan suara keras.
Hesti menjerit kaget. Viola, kenapa? Apa yang terjadi, Viola? Dia mencoba mengambil ponselku, tetapi aku hanya bisa menggelengkan kepala. Air mataku kembali membanjiri wajahku. Setelah beberapa saat, Hesti berhasil meraih ponselku. Ia melihat foto itu, lalu beralih menatapku dan kembali ke foto itu lagi. Wajahnya pucat, tidak percaya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ini pasti salah. Ini bukan Mas Surya, kan? Aku tidak menjawab, hanya memejamkan mata, membiarkan buliran air mataku mengalir. Itu Mas Surya, Hes. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mengambil nafas panjang, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku tidak akan lari dari kenyataan ini. Aku akan mencari kebenaran sampai tuntas. Jika memang Mas Surya sudah menikah lagi, aku akan terima, dan aku akan melepaskan dia. Hesti memelukku kembali. Kali ini dia yang menangis. Aku di sisimu, Vio. Aku akan membantumu. Kita hadapi ini bersama-sama. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Kenyataan semalam terasa seperti mimpi buruk yang enggan usai. Hesti menatapku dengan prihatin. Kita harus selidiki ini, Vio. Jangan sampai kamu hanya menduga-duga saja. Kita harus tahu kebenarannya. Ucapnya menatapku, seolah membaca isi pikiranku. Kami mulai menyusun rencana. Ponselku sedari pagi sudah berhenti bergetar. Panggilan dari Mas Surya, lalu dari ibunya. Aku sengaja mengabaikan mereka. Kalaupun aku angkat, aku hanya akan bilang sedang ada urusan dengan Hesti dan tidak bisa diganggu. Aku punya ide, kata Hesti. Wajahnya berbinar. Kita tanya ke teman-teman kantornya Mas Surya. Aku akan mencoba menghubungi mereka, agar mereka tidak curiga. Hesti memang jagoan. Dengan latar belakang pendidikan ilmu komunikasinya, ia tahu betul cara menggali informasi tanpa terlihat mencurigakan. Aku menyerahkan semua kontak Mas Surya pada Hesti, dan dia mulai bekerja, dengan dalih ingin membuat kejutan ulang tahun untuk Mas Surya. Hesti bertanya ini itu, termasuk di mana Mas Surya sering bertugas keluar kota. Vio, ini dia. Ada teman Mas Surya yang bilang kalau dia pernah bertugas di Jogja selama beberapa bulan. Itu sekitar setahun yang lalu. Persis waktu foto pernikahan Windy diunggah. Seru Hesti dengan nada penuh kemenangan. Jantungku berdebar tidak karuan. Kita harus ke sana, Hes. Sekarang juga. Tapi Vio, kamu yakin? Tanya Hesti. Raut wajahnya kembali cemas. Pasti akan sangat meyakinkan. Aku harus yakin. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan seperti ini. Jawabku. Air mata kembali menetes. Kalau memang Mas Surya sudah menikah siri di sana, aku akan terima. Aku akan melepaskannya. Tapi aku harus tahu. Kami segera mengemasi barang seadanya. Tanpa pikir panjang, kami memesan tiket pesawat ke Jogja. Begitu sampai, kami langsung mencari informasi. Kami menelusuri tempat-tempat yang disebut oleh teman Mas Surya. Dengan bantuan Hesti, kami akhirnya menemukan sebuah rumah di pedesaan yang sepi. Viola, ini dia. Ada orang yang bilang Mas Surya sering datang ke sini, bisik Hesti, menunjuk sebuah rumah sederhana. Aku tidak bisa berkata-kata. Rasanya kakiku terasa lemas, tidak mampu lagi menopang tubuhku. Hesti memegangi tanganku dengan erat, memberikanku kekuatan. Di hadapanku, semua teka-teki itu terjawab. Windy bukan hanya kerabat jauh ibu mertuaku. Dia adalah istri siri Mas Surya. Mas Surya yang aku cintai dan aku percaya. Ternyata telah menikah lagi di belakangku. Dia bahkan memiliki seorang anak dari pernikahan siri itu. Semuanya begitu jelas, begitu menyakitkan.
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ada kehancuran dan kebohongan yang membayangiku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke Semarang. Perjalanan terasa seperti kabut. Pandanganku kosong, dan jiwaku seakan-akan terlepas dari ragaku. Semua kebohongan yang selama ini Mas Surya tutupi, kini terbuka lebar di Jogja. Wajah Mas Surya yang tersenyum bahagia di samping Windy saat menikah siri, dan Windy yang menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang, terus menghantui pikiranku. Sesampainya di Semarang, aku tidak langsung pulang. Aku tidak sanggup. Wajah Mas Surya, ibu mertuaku, dan Windy terbayang di depan mataku, membuatku mual. Viola, kamu tidak boleh terpuruk seperti ini. Hesti memegangi tanganku dengan erat, memberikanku semangat. Ingat, kamu itu harus kuat. Kamu harus bangkit, Viola. Aku sudah tidak kuat lagi, Hes. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Isaku memeluknya. Aku tahu siapa yang bisa membantumu, katanya. Matanya menatapku lekat-lekat. Tegar. Ingat Tegar, pengacara muda yang juga sahabatku. Aku yakin dia bisa membantumu. Hatiku bimbang. Aku ingat pada Tegar, laki-laki yang meminjamkanku jas pada saat reuni. Dia memang terkenal sebagai pengacara muda yang sukses. Namun apakah pantas aku meminta bantuannya? Apalagi setelah kebaikan yang ia berikan padaku. Viola, jangan berpikir yang aneh-aneh. Tegar itu baik. Dia pasti akan membantumu. Aku tahu kamu sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggamu. Hesti meyakinkanku. Akhirnya, aku menuruti kata Hesti. Kami pergi menemui Tegar di kantornya. Laki-laki itu menyambutku dengan senyum ramah. Namun rautnya berubah serius saat aku menceritakan semua kebohongan Mas Surya. Aku akan membantumu, Viola. Tegar menatapku dengan sorot mata meyakinkan. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Tegar memanduku mengurus semua berkas-berkas perceraian. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi ia dengan sabar dan teliti menjelaskan semua langkah-langkah yang harus aku ambil, mulai dari menyiapkan surat-surat penting hingga menjelaskan hak-hakku sebagai seorang istri. Setiap kata-katanya membuatku merasa kuat. Aku merasa tidak sendirian. Ini berkas-berkasnya, Viola, ucap Tegar, menyodorkan map berisi dokumen. Semuanya sudah lengkap. Kamu hanya tinggal menyerahkannya kepada suamimu. Aku mengambil map itu. Tanganku bergetar, hati ini rasanya hancur, namun juga dipenuhi tekad. Terima kasih Tegar, terima kasih banyak, ucapku lirih. Jangan sungkan Viola, aku di sini untukmu, jawabnya tersenyum tulus. Aku kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Aku memegangi map itu dengan erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya benda yang bisa memberikanku kekuatan. Aku sudah tidak sanggup lagi. Semua kebohongan dan pengkhianatan ini sudah terlalu menyakitkan. Perpisahan adalah jalan satu-satunya. Kini aku siap menghadapinya. Aku pulang bersama Hesti dan Tegar. Aku tahu Mas Surya akan kembali hari ini dari dinasnya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi. Semuanya sudah terlalu sakit. Mobil berhenti di depan rumahku. Aku melihat mobil Mas Surya terparkir. Jantungku berdebar tidak karuan. Bukan karena aku rindu, tetapi karena amarah dan rasa sakit yang menusuk. Kamu siap, Viola? Tanya Hesti, menggenggam tanganku dengan erat. Aku siap, Hesti, jawabku, meskipun suaraku bergetar. Kami bertiga masuk ke dalam rumah. Pemandangan di ruang tengah membuatku tertegun. Mas Surya sedang menggendong bayi Windy. Mereka tertawa bersama, terlihat seperti keluarga yang sempurna. Mas Surya menciumi pipi bayi itu dengan penuh kasih sayang, sementara Windy tersenyum bahagia melihatnya. Aku pulang, ucapku datar. Suaraku memecahkan keheningan. Mas Surya dan Windy terkejut.
Wajah mereka pucat pasi. Mas Surya buru-buru menurunkan bayi itu dari gendongannya, sementara Windy salah tingkah dan mencoba menutupi wajahnya. Viola, kamu sudah pulang? Tanya Mas Surya. Suaranya terdengar cemas. Aku tidak menjawab. Aku langsung berjalan ke arah mereka, mengambil map berisi berkas perceraian yang aku bawa dari Tegar. Ini, ucapku, meletakkan map itu di atas meja. Mas Surya mengambilnya dan membukanya. Matanya membelalak saat melihat isinya. Viola, apa ini? Aku sudah tahu semuanya, Mas, kataku. Air mataku menetes. Aku sudah tahu tentang kamu dan Windy, tentang pernikahan siri kalian berdua, tentang bayi itu. Mas Surya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Kamu tega sekali ya, Mas. Kamu sudah berbohong kepadaku. Kamu mengkhianatiku. Emosiku meledak. Sekarang aku ingin kalian semua pergi dari rumahku ini. Sekarang juga. Viola, tunggu dulu. Ini ada kesalahpahaman. Mas Surya mencoba menjelaskan. Kesalahpahaman apa, Mas? Semuanya sudah jelas. Kamu punya istri lain, dan kamu juga punya anak. Semuanya sudah jelas kan, Mas? Teriakku. Ingat, Mas, perjanjian pranikah kita. Jika salah satu dari kita terbukti berselingkuh, maka yang bersalah harus meninggalkan rumah ini dan tidak berhak atas harta Gonogini. Mas Surya terdiam, tidak bisa berkutik. Ia tahu perjanjian itu ada. Ia tahu aku punya hak untuk mengusirnya. Tolong, Mas, pergi kamu dari sini. Aku tidak mau lagi melihat kalian. Aku ingin sendiri, ucapku, membalikan badan dan berjalan menjauh. Vio, kita temani kamu di sini ya, tanya Hesti, memelukku dari belakang. Aku menggeleng. Aku mau sendiri, Hesti. Tolong biarkan aku sendiri dulu. Tegar pun mengangguk, lalu menepuk bahu Mas Surya. Maaf Surya, semuanya sudah jelas. Sebaiknya kamu dan keluargamu pergi dari sini. Mas Surya menatapku dengan tatapan memelas. Namun aku tidak peduli. Hati dan perasaanku sudah hancur. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku hanya ingin sendiri, merasakan sakit ini, dan mencoba untuk bangkit kembali. Hidupku terasa seperti dilahirkan kembali. Setelah melewati badai perceraian, aku menemukan kenangan dan kebahagiaan yang sejati. Tegar, pria baik hati yang membantuku, ternyata masih setia menemaniku. Ia tidak pernah menghakimiku sebagai seorang janda, justru meyakinkanku bahwa perasaannya tulus. Setelah masa idahku selesai, Tegar melamarku. Aku menerima lamarannya dengan air mata bahagia. Kami menikah dengan sederhana, namun penuh hikmat, dihadiri oleh orang-orang terdekat. Semesta seakan-akan ingin menebus semua rasa sakitku. Sebulan setelah menikah, aku akhirnya hamil. Rasanya seperti keajaiban. Aku dan Tegar sangat bahagia menantikan kehadiran buah hati kami. Di sisi lain, sebuah kabar mengejutkan ku dengar dari Hesti. Ia memberitahuku bahwa anak yang dilahirkan Windy bukanlah anak dari Mas Surya. Ternyata, Windy adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan Mas Surya tidak pernah tahu hal itu, apalagi pernikahan mereka hanya siri. Saat Windy kembali ke kampungnya, suami pertamanya datang dan meminta hak asuh atas anaknya. Ia memiliki bukti pernikahan dan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak itu memang darah dagingnya. Kabar yang lebih mengejutkan lagi adalah tes DNA yang juga mengungkapkan fakta lain. Mas Surya ternyata mandul. Kenyataan itu membuat Mas Surya hancur. Selama ini, dia menyalahkanku atas ketidakmampuan kami memiliki anak. Padahal dialah yang bermasalah. Semua kebohongan dan pengkhianatan yang Mas Surya lakukan akhirnya berbalik, menghancurkan dirinya sendiri. Sementara aku memulai babak baru dalam hidupku. Bersama dengan Tegar, aku menemukan arti cinta sejati.
kami menanti kehadiran malaikat kecil kami, bersiap menyambut kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Hidupku kini terasa lengkap dan bahagia. Aku telah melewati masa sulit, menghadapi kebohongan dan pengkhianatan yang sempat menghancurkan hatiku. Namun dari kehancuran itu, aku bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Tegar adalah buktinya. Pria tulus yang tanpa ragu menerimaku apa adanya. Seorang janda yang pernah disakiti. Ia tidak pernah memandang masa laluku. Ia hanya melihat masa depanku bersamanya. Pernikahan sederhana kami adalah awal dari kebahagiaan yang berlipat ganda. Hanya dalam sebulan, aku pun dikaruniai keajaiban. Aku hamil. Rasanya seperti Allah ingin menebus semua air mataku yang pernah tumpah. Di sisi lain, kebenaran tentang Mas Surya terungkap. Anak yang dibanggakan dan diyakini sebagai darah dagingnya ternyata adalah anak dari suami pertama Windy. Lebih menyakitkannya lagi, Mas Surya harus menerima kenyataan bahwa dialah yang mandul. Aku merasa kasihan, namun di saat yang sama, aku menyadari bahwa semua yang terjadi adalah buah kebohongan dari yang ia tanam. Pelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah bahwa setiap perpisahan yang menyakitkan selalu membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jangan pernah takut untuk melepaskan, karena terkadang melepaskan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Tamat.